Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridho matlubi muqtini mahadataka wa ma'afati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk berkumpul di majelis dan penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Umi selaku penasehat Umi Silat, sama-sama kita hormati juga Ibu Ketua, Ibu Bella kita yang belajar Bella, dan semua ibu-ibu pengurus yang saya cintai. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat hari ini dan acara rapat kerja Ibu Bella Kota Tangerang, perwakilan Kota Tangerang. Dan terima kasih pula Ibu sudah hadir di acara yang merupakan bentuk nyata dari kecintaan kita pada guru dan upaya kita untuk terus memperbaiki diri, dan kedua dalam menjalankan organisasi kita berpedoman kepada ADART yang upaya guru untuk ADART pedoman kita ADART dari pusat, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Yang ketiga, tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan sehingga antar pengurus dapat bekerja bersama-sama, bekerjasama. Ya, beda ya. Jadi bekerja bersama-sama. Jadi saling, tidak ngotot-ngototan. Dan bersama-sama bekerja. Dan keempat, yang paling penting, kembali ada nama kita Ibu Bella. Apa itu Ibu Bella? Ibu Bella benar laku lapar, beres, ya beres laku lapar, ya beres. Ya beres bisa dengar juga Ibu yang benar kalau bahasa ini bahasa Sunda ya. Ya beres laku lapar. Nah, itu yang menjadi nama Ibu Bella yang harus menjadi teladan baik dalam kegiatan Ibu Bella maupun lembaga PKN. Kita harus membantu dan juga bersama berkolaborasi. Apa yang menggerakkan kita juga ikut di dalamnya. Kita juga selesai dari PKN. Kita Ibu Bella aja kan. Pokoknya itu kalau kita sama-sama bekerja dan berkolaborasi dengan BRN, sehingga jadi contoh untuk iman apa yang lain. Kelihatan aku ya, oh iya ini Ibu Bella ada peran di sana.
dalam kegiatan sosial dan amaliyah kegiatan kita bersama-sama sesuai dengan organisasi dalam organisasi. Jangan ada rasa tersinggung, jangan mudah tersinggung ya Bu ya. Dalam organisasi seperti itu, baik kalau ini, bulan kita saling berpendapat gitu. Saat itu tidak keluar tidak, jangan tidak keluar dalam hati, jangan sakit hati, ada tersinggung sedikit, ya udah di situ aja, di situ keluar tidak. Nah yang lagi ya, jangan tersinggung. Kalau jangan istilah sekarang apa ya, bawa perasaan apa punya ya, nah berapa pasti perasaan ya. Terus jadi kita misalnya harus rasio, pasti ibu guru kan tahu rasio ya. Kalau kita pasti dapat ujian masih ada. Namun kita harus bersikap bijaksana menghadapinya. Saya sebagai penasehat dengan sangat percaya kepada Ibu Alhamdulillah sebagai ketua dan insya Allah memimpin dengan baik dan amanah. Saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja. Semoga dapat melakukan program yang dapat dilaksanakan. Itu saya saja ketuanya dari saya sebagai penasehat. Insya Allah semuanya diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu laporan rapat kerja sekaligus sambutan dari Sohibul Baik yang akan disampaikan oleh Ibu Umina. Kepada Ibu Umina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh ahlul bait, keluarganya, para sahabat dan kita sekalian selaku pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Penasehat Ibu Bella Kota Tangerang, Ibu Umi Hajah Kurniasi. Yang terhormat Ibu Hajah Asin Jatmika. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Ibu Bella, Ketua Ibu Bella Kota Tangerang, Ibu Hajah Melatu. Hadirin para pengurus Ibu Bella perwakilan Kota Tangerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan penyelenggara rapat kerja tahunan. Yang dilaksanakan pertama kalinya pada hari ini, Minggu tanggal 7 November 7 Desember 2025 bertempat di Majelis Zikir Nurul Iman, Pondok Pesantren Surya Raya, Perum Taman Balaraja. Dengan tema berhikmat dengan istiqomah kita mendapat meraih karomah. Rapat kerja tahunan ini diikuti oleh 23 orang pengurus Ibu Bella perwakilan Kota Tangerang. Adapun agenda rapat kerja tahun 2025 ini sebagai berikut. 1. Sosialisasikan ADART Ibu Bella Pondok Pesantren Surya Raya.
Dua, menyusun program kerja Ibu Bella Kota Tangerang tahun 2026. Ketiga, pemaparan program kerja dan pengesahan program kerja Ibu Bella Kota Tangerang tahun 2025. Ucapan terima kasih tak terhingga atas kehadiran dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan atas segalanya kegiatan rapat kerja tahun ini tahun 2025 sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus yang terlibat dari mulai persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala upaya dan langkah baik kita semua. Semoga limpahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita dengan keberkahan berkhidmat kepada guru mursyid tercinta Syekh Ahmad Shahibullah Fadlul Arifin. Apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan, kami menyampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Ibu Bella Kota Tangerang sekaligus membuka acara ini yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Minggu. Pada Ibu Hajah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, aqini mahabbataka wa ma'afiqataka. Yang kami hormati dan kami cintai Ibu Penasehat Ibu Bella Kota Tangerang Umi Hajah Kurniasi, Ibu Hajah Hati Rosidah, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati dan kami cintai Sahibul Bait atau penyelenggara acara dan keluarga besarnya yang telah memberikan fasilitas tempat untuk terlaksananya raker perdana Ibu Bella Kota Tangerang. Yang kami hormati dan kami cintai ibu-ibu pengurus Ibu Bella Kota Tangerang yang telah hadir, terima kasih atas kekompakannya sehingga acara ini bisa terlaksana. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa tajin kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat iman, nikmat Islam, iman pondok pesantren Sedialaya. Akan diadakan rapat kerja perdana Ibu Bella Kota Tangerang yang diikuti oleh 23 orang pengurus Ibu Bella Kota Tangerang, yang mana tadi saya sudah mendengarkan dari penyelenggara acara, yaitu pertama
mensosialisasikan ADART. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kita hadir dengan istiqomah, kita akan meraih kekaromah. Tema ini bukan hanya rangkaian kata, tetapi merupakan pengingat sekaligus komitmen bahwa segala bentuk pengabdian kita di jalan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, langkah yang teguh, istiqomah yang terus terjaga dan tidak baperan. Kata Ibu Penasehat. Terima kasih Ibu Penasehat ya, itu mengingatkan ya. Melalui khidmat yang istiqomah inilah, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan seluruh urusan kita dengan wasilah beliau mursyid kita Syekh Ahmad Saiful Wafa Bajul Arifin radhiyallahu anhu dan para masyayikh yang senantiasa membimbing kita dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jaga kekompakan, khidmat dengan lillah, istiqomah dalam tugas. Semoga kita semua yang hadir di sini sebagai pengurus Ibu Bella Kota Tangerang mampu menjalani tugasnya masing-masing dengan porsinya. Akhir kata, semoga rapat kerja ini berjalan lancar, menghasilkan program-program bermanfaat, serta menjadi langkah baru untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui khidmat yang kokoh dan penuh cinta. Burung merpati terbang cepat, terbang tinggi membawa surat. Mari bersama kita mulai langkah agar hasilnya jadi bermanfaat. Makan ketupat di warung hati. Selamat rapat ibu yang cantik-cantik. Ada bapak-bapak. Saya kita akan mulai ya. Bismillah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Minggu 7 Desember 2025, rapat kerja pengurus Ibu Bella Kota Tangerang jam 10.32 resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Setelah foto bersama, kita lanjut acara pemaparan. Sekarang gimana? Mau gini? Begini? Begini aja. 1, 6, 5. Video, tapi 1, 6, 5. Siapa kita? Ibu Bella. Ibu Bella. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh sekretaris dan bendahara kepada Ibu Elis dan Ibu Hajah Sri Hendrayani. Kami persilakan. Baiklah, mohon izin Ibu Ketua, Ibu Penasehat, Ibu-ibu yang hadir pada hari ini, para pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sajikan kepada hadiah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya langsung aja mungkin ya untuk menggunakan waktu untuk sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Di dalam ketentuan organisasi terdapat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, kode etik dan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang akan kita bahas secara selintas aja karena di sini sudah ada bukunya ya. Nanti bisa diambil oleh masing-masing ketua bidang dan nanti mungkin untuk lain halnya di berhubungan dengan bendahara. Di sini. Saya di sini langsung aja kepada organisasi tentang lambang organisasi. Boleh dibagi aja. Lambang 37. Lambang organisasi dalam pedoman ini dimaksudkan dengan lambang organisasi Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam ADART bahwa dasar lembaga tersebut adalah melihat paten sesuai nomor Kemenkumham hak paten sehingga lembaga tersebut hanya dimiliki oleh lembaga organisasi Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Selanjutnya atribut organisasi. Atribut organisasi Ibu Bella adalah simbol dan perlambang organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari identitas Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya, terdiri dari 1. Bendera, pakaian seragam, panji-panji, rencana, dan papan nama. Mungkin untuk kelengkapannya bertahap kita akan siapkan karena beberapa hal belum bisa kita siapkan secara lengkap, masih bertahap ya. Dasar di dalam itu posisi penempatan bendera Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya di sebelah kiri dari bendera nasional. Sudah betul belum? Seperti itu penempatannya Bu ya. Ya, sebelah kiri dari bendera nasional. Untuk pemasangan bendera Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya baik di luar ruangan atau di halaman kantor atau pusat kegiatan diutamakan dalam setiap kegiatan organisasi Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi lambang atribut Ibu Bella ini harus disertakan dalam setiap kegiatan yang ada baik kuning kesini ataupun di luar acara di luar ya, harus selalu ada disertakan. Untuk baju seragam Ibu Bella, seragam Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya adalah seragam yang telah ditetapkan oleh Ibu Bella. Mungkin semua pengurus sudah memilikinya, dilengkapi dengan pin. Warna seragam Ibu Bella Pondok Pesantren adalah batik bunga teratai dengan dasar kain warna hijau. Jadi di luar ini tidak diperbolehkan untuk seragam pengurus Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya dapat diperoleh di kantor sekretariatan atau di toko Ibu Bella dengan harga sama telah ditetapkan oleh pusat. Jadi kalau ada anggota atau pengurus yang belum memiliki seragam ini bisa dipesan melalui Ibu Bella Kota Tangerang dan akan berhubungan langsung dengan Ibu Bella Pusat melalui bidang usaha dan kemitraan yang dipimpin oleh Bu Resmi ya. Makanya di dalam program kerja harus ada ya Bu Resmi. Untuk kain seragam tidak diperbolehkan untuk digunakan secara bebas, misalnya dibikin, saya pernah lihat kemarin tuh di BJ dibikin tumbler ataupun tas itu boleh, karena kalau seragam itu khusus untuk pakaian seragam formal ya, dan digunakannya juga untuk acara-acara formal, acara resmi seperti rapat kerja, pelantikan atau misalnya rapat pengurus lainnya ya. Seperti seragam. Ada lagi seragam resmi batik Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya, di dalamnya kuning, pelindung kuning, pin Ibu Bella saat kadang-kadang kita sepatu tidak banyakkan acara yang di luar ya.
mungkin nanti kalau misalnya kita diundang untuk rapat dengan pusat, ya harus menyesuaikan dengan ADART. Tas hitam digunakan dalam acara mobil tersebut. Seragam non formal adalah batik Ibu Bella Pondok Pesantren Suraya Tasikmalaya, yaitu model unik yang dipadukan dengan bawahan rok atau celana putih atau hitam. Warna kerudung menyesuaikan dengan bawahan. Digunakan untuk kegiatan non formal, misalnya kita ada apa tuh namanya seperti apa namanya ya bakti sosial atau apa ziarah. Seragam lapangan adalah rompi batik atau rompi hitam yang berlogo bordir Ibu Bella Pondok Pesantren Surya Tasikmalaya. Digunakan pada acara kegiatan lapangan seperti survei, bakti sosial dan kegiatan lapangan lainnya. Oh, beda lagi. Untuk yang survei bakti sosial kegiatan lapangan itu menggunakannya seragam rompi batik atau rompi hitam yang berlogo bordir Ibu Bella. Untuk lencana Pondok Pesantren Surya Tasikmalaya adalah kelengkapan atribut organisasi atau disematkan pada baju seragam di dada sebelah kiri. Ya, sudah sama sebelah kiri. Ya, semua yang sama ya. Ayo yang sebelah kanan dipindah. Sebelah kanan pindah ke sebelah kiri ya. Iya. Lencana hanya dibuat oleh pengurus pusat dan selanjutnya didistribusikan pada pengurus setiap perwakilan. Penggunaan lencana Ibu Bella hanya digunakan saat mengenakan pakaian seragam lengkap. Lencana disematkan di dada sebelah kiri. Lencana tidak digunakan sebagai aksesoris atau bros. Jadi kalau ibu tidak menggunakan baju Ibu Bella terus menggunakannya sebagai aksesoris atau bros, itu menyalahi ADART. Ya, dipahami oleh semua ibu ya. Iya. Mungkin lainnya nanti bisa dibaca masing-masing dan dipahami. Saya langsung ke program kerja sekretaris. Untuk program kerja Ibu Bella Tangerang tahun 2026 ini kita akan sepakati pada hari ini penyusunannya dan akan disahkan oleh ketua pada nanti akhir acara. Untuk sekretaris yaitu satu mendata anggota Ibu Bella Kabupaten Tangerang. Pendataan ini sebetulnya memang harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk anggota, bukan hanya pengurus. Tapi apakah pelaksanaannya memungkinkan? Gimana Bu Ratna sebagai bidang organisasi untuk pendataan anggota Ibu Bella Kota Tangerang ini bukan hanya pengurus saja, jadi kita harus mendata anggota yang biasa mengikut manakib atau kegiatan. Kira-kira memungkinkan nggak untuk dilaksanakan? Saya dibantu oleh bidang organisasi. Nggak bisa. Ya. Tiap sebetulnya harus Bu, karena kan kita dituntut untuk iuran besar, ya kaitannya dengan itu. Jadi data aja nama siapa sih, kira-kira berapa orang setiap, kalau di yayasan ada berapa orang anggota yang masuk ke dalam kepengurusan Ibu Bella Kota Tangerang. Ya, nanti dibagikan Bu. Terima kasih. Ini secara jadwal saya jadwalkan di Januari 2026. Tapi pada pelaksanaannya kita sambil berjalan aja nantinya menyesuaikan dengan waktunya. Untuk surat menyurat ada dua, yaitu terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Akan surat masuk mungkin udah mulai di awal tahun Januari sampai Desember. Surat keluar juga begitu. Jadi kalau kawan ada informasi baik itu di WA group ataupun langsung apabila pengurus menerima surat dari luar, baik itu dari Ibu Bella Jakarta atau dari manapun, mohon informasi ke sekretaris supaya bisa dicatat dan diarsipkan. Program ketiga menghimpun dan menyusun program kerja tahun 2026.
Program kerja tahun 2026 yang akan disusun pada hari ini terdiri dari kegiatan program sekretaris, bendahara, bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang amalia, bidang sosial, bidang usaha ekonomi dan kemitraan, bidang humas. Nanti setelah selesai disusun, mohon dikumpulkan kepada saya untuk saya input, untuk saya sekretaris. Ada yang masih belum jelas, bisa silahkan langsung aja ada pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang kurang jelas. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan dari bendahara. Kami persilakan pada Ibu Eri Salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in ala wabillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya, dan semoga kita umatnya selalu dalam lindungan dari Rasulullah SAW. Dan tak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sehat dan nikmat iman, dan sehingga kita dapat berkumpul di majelis dalam rangka Ibu Bella Suryalaya. Yang terhormat Ibu Penasehat dan Ibu Ketua dan para ketua yang lain, terima kasih telah memberikan kesempatan buat saya untuk memaparkan kerja bendahara. Selanjutnya kita lanjutkan aja ya untuk mempersingkat waktu. Saya bacain dulu aja ya Bu, di buku yang kita udah punya dari Suryalaya, Peraturan Organisasi Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, tentang keuangan Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya. Bab 1, Ketentuan Umum. Tugasnya dalam pengaturan ini yang dimaksud dengan 1. Keuangan Ibu Bella adalah dana yang dikelola untuk berjalannya kegiatan-kegiatan organisasi, diperoleh dari berbagai sumber. 2. Sumber keuangan adalah dana yang diperoleh dan dihimpun untuk berlangsungnya organisasi. 3. Pemanfaatan dana yaitu mengalokasikan dana sesuai ketentuan dan kebutuhan. Bab 2, Sumber dana. Pasal 2. Dana yang diperoleh berasal dari 1. Iuran pengurus. 2. Iuran bulanan setiap perwakilan Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. 3. Donatur. 4. Hasil usaha dan kemitraan Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pasal 3. Iuran pengurus adalah kontribusi finansial yang dibayarkan oleh anggota sesuatu organisasi, komunitas atau perkumpulan untuk mendukung kegiatan operasional dan tujuan bersama. 1. Tujuan menandai kegiatan organisasi, operasional organisasi. 2. Membangun dan memelihara fasilitas. 3. Mendukung program dan kegiatan anggota. 4. Membantu anggota yang membutuhkan. 5. Meningkatkan kualitas layanan organisasi. Jenis iuran. 1. Iuran bulanan, pembayaran rutin setiap bulan. 2. Iuran tahunan, pembayaran sekali setahun.
3. Iuran khusus, pembayaran untuk kegiatan atau program tertentu. 4. Iuran sukarela, pembayaran secara sukarela. Kriteria pembayaran, anggota harus membayar iuran tepat waktu. Kedua, membayar dapat dilakukan melalui metode yang ditentukan. Ketiga, bukti pembayaran harus disimpan. Pengelolaan, pengurus bertanggung jawab untuk mengelola iuran. Kedua, iuran disimpan dalam rekening organisasi. Ketiga, laporan keuangan disampaikan secara berkala. Terus perubahan. 1. Perubahan ketentuan iuran hanya dilakukan melalui rapat anggota. Kedua, perubahan berlaku efektif setelah disetujui. Ketiga, iuran bulanan adalah iuran bulanan setiap perwakilan ibu bela pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang disetorkan setiap bulan ke bendahara umum ibu bela sesuai dengan ketentuan SK keuangan. Penyerahan iuran dapat dilakukan secara kolektif ke perwakilan provinsi atau langsung ke rekening ibu bela pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Keempat, donatur adalah dana yang diperoleh dari ikhwan dan akhwat Torekat Qadiriyah. Torekat Qadiriyah Naqsabandiyah atau TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Partisipasi dan instansi secara sukarela dengan nominal yang tidak ditentukan dan tidak mengikat. Kelima, kemitraan ibu bela pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya merupakan kerjasama dengan 1. Lembaga di bawah naungan pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kedua, perwakilan ibu bela pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Ketiga, ikhwan dan akhwat Torekat Qadiriyah Naqsabandiyah atau TKN. Keempat, partisipan. Kelima, instansi. Keenam, ketentuan besaran bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan kemitraan dengan pondok pesantren dengan persentase. Adapun pembagian sebesar 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk kas ibu bela pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Bab ketiga, ketentuan penerimaan, pemanfaatan dana dan pelaporan keuangan. Pasal 4-nya. 1. Penerimaan dana yang diperoleh dari berbagai sumber diterima langsung oleh bendahara umum beserta bukti penerimaan yang sah. Kedua, seluruh penerimaan dana dikirimkan melalui Bank BRI Tasikmalaya atas nama ibu bela pesantren Suryalaya, nomor rekeningnya sekian. Pemanfaatan dana adalah penyaluran dana untuk kegiatan sesuai dengan program yang disepakati dikeluarkan oleh bendahara umum dengan bukti pengeluaran sah serta disetujui oleh ketua umum. Pasal 5. Seluruh transaksi keuangan dicatat dalam pembukuan harian. Bentuk pembukuan dilakukan secara manual dan digital dalam bentuk neraca. 3. Pelaporan keuangan dilakukan secara periodik. 4. Setiap perwakilan membuat laporan keuangan dan dilaporkan secara dengan sesuai dengan tingkatan perwakilan dengan tembusan sebesar. 5. Pertanggungjawaban keuangan wajib dilaporkan setiap 1 tahun dalam rapat kerja dan 5 tahun masa akhir periode pengurus dalam musyawarah besar atau musyawarah perwakilan. Penutup pasal 6. Semua anggota ibu bela maupun perwakilan wajib mengikuti peraturan organisasi yang sudah diatur oleh ibu bela pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kedua, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian dan pengurus ibu bela pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya dan disetujui oleh ketua pembina, pengawas dan ketua umum.
Ketiga peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Itu yang adik-adiknya yang dari serialnya ya. Ya. Terus nanti saya bahas juga. Tapi saya untuk sementara saya laporan dulu ya. Yang kemarin, ya bentar. Saya laporan yang udah kemarin kan kita katanya kan udah disepakati itu untuk bayaran bulanan iuran itu iuran 25.000 ya. 25.000 udah sepakat kan? Udah sepakat 25.000. Nah yang kemarin yang 10.000 yang saya udah bisa itu 340. Ada saldo 340, terus ada infak 60 jadi 400.000 ya. 400.000 saldo yang kemarin kita kebetulan kemarin kan ke fotokopi ini kemarin saya bayarin dulu 385.000 ya. Jadi saldo di saya itu masih 5.000 dari 400 dipakai fotokopi itu 395. Nah kemarin itu kita udah sepakat ya sama Ibu Sri sama Ibu ini yang jadi kemarin kita udah sepakati. Jadi setiap ketua bidang pegang satu dan bayar ya apa namanya ganti uang fotokopi 50.000. Jadi nanti kalau misalnya itu uang itu nanti saya balikin ke kas. Jadi kas nanti saya tetap jadi 400 lagi. Ya. Jadi tolong nanti kalau yang bawa cash langsung bayar cash, kalau misalkan itu langsung transfer. Dan kemarin hari Kamis saya sama Bu Nila itu sudah buka rekening bersama atas nama Ibu Bella Tangerang, Kota Tangerang. Atas namanya Ibu Bella Tangerang, atas nama Eri Salamah dan Ibu Hajah Nila Ningrum. Nanti nomor rekeningnya kita share ya di grup. Bu Sri, tolong nanti nomor rekening yang Ibu Bella yang sudah buka udah ada. Nanti saya kasih ya. Jadi nanti di pengumuman ada di Bu Sri. Apapun nanti untuk kegiatan apapun tetap nomor rekening itu ya. Itu nomor rekening dan nomor telepon saya juga saya udah ganti khusus untuk Ibu Bella nggak jadi nyambung sama kantor. Dan untuk bendahara itu kan ada kita itu bendahara itu kan mencatat masuk dan keluar uang ya Bu. Nah untuk pemasukan dan keluar uang itu kita harus ada dana yang masuk. Mungkin kita tiba-tiba keluar kalau dana nggak ada masuk. Nah rencana nih saya itu Bu ada beberapa buku yang dari Ibu ya, buku tabungan ini. Nanti saya akan beli. Misalkan Ibu ini kita sekarang saya nggak makan ini dulu. Cuman kesepakatan dulu apakah mau pakai pembayarannya itu mau transfer atau mau cash pada saat kita kumpul. Kalau cash nanti saya ada buku begini ya. Buku begini, pokoknya di sini tabungan Ibu itu ada semua. Pokoknya untuk iuran bulanan saya kasih nanti satu dan namanya pun satu-satu ya. Kalau yang penting kesepakatan dulu nanti pembayaran iuran setiap bulan atau mau sekaligus lunas boleh ya. Nah, 1 tahun boleh nanti. Kalau begitu saya terima saya langsung masukin ke nomor rekening. Itu untuk iuran bulanan. Nah, iuran bulanan mulainya Januari aja, ya. Mulai Januari kita udah mulai bayaran.
Nah kebetulan saya kan ada dimasukin guru bendahara seluruhnya, seluruh atau ada mungkin yang ada dari Sulawesi, ada dari mana-mana itu ada banyak gitu dimasukin. Nah jadi kita itu ada iuran wajib ke Suryalaya. Ya ke Ibu Bella Pusat itu ada yang 300.000, ada yang 500.000. Nah kita sepakatin aja dulu, apakah kita mau 300 atau 500? Tapi kalau menurut saya 300, 500. Ya kemarin sih saya itu ya. Nah, jadi koreksi ya Bu. Jadi karena kita kota, jadi kita wajib 500.000. Ketentuan. Baru 300. Jadi ketentuan dari pusat Ibu Bella bahwa semua kota yang ada di seluruh Indonesia itu sama 500.000 per bulan. Nah kita hitung aja Bu, kalau misalkan kita 23 orang kali 25.000 itu 575. Mudah-mudahan aja dari semua anggota itu tepat waktu, karena kita itu setor ke sana itu harus tepat waktu. Kan nggak enak Bu masaknya orang-orang setor saja. Aduh malu ya, saya Tangerang belum ada setor. Mudah-mudahan kita belum ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita udah tahu bahwa kita itu harus ada setoran wajib ya 500.000. Dan setorannya ini mau setiap tanggal berapa? Sepakati aja. Setiap tanggal berapa? Double. Karena kita tuh wajib setor itu setelah kita dilantik. Nah, sedangkan dilantik itu kan bulan kemarin berarti. Jadi gini rencana saya gini Bu, itu kan nanti setelah saya terima pembayaran berarti masih ada 400 nih, ya 400. Dan ngumpulin lagi yang ini untuk bulan Januari bulan depan, berarti saya yang 400 itu untuk bulan November saya bayar. Berarti nanti kita tetap bayar 2 bulan. Nanti nggak apa-apa, nanti kekurangan yang saya lihat gitu. Insya Allah saya ini apa namanya tutupin. Nah, terus itu kita udah sepakatin ya Bu Sri bahwa setiap bulan Manaki di buku ini cash bayar bulanan. Nah itu yang bayar bulanan yang wajib kan pengurus. Nah kalau anggota lah ya anggota Iwan Ahmad ya. Nah kalau misalkan dari luar Bella jelaskan tadi umum itu termasuknya apa itu? Infak aja. Nah, jadi nanti rencana kita itu akan selain itu pun bukan di dalam bayaran kita pun nanti akan bawa sunduk itu kayak kelopak orang enceleng. Kalau saya dimaksud sunduk namanya enceleng. Nah itu mau 2.000 mau 5.000 terserah yang bagaimana. Itu keberkahan kita nanti setelah kita mati. Dan itu pun nanti saya akan masuk ke dana yang masuk di luar iuran ya. Jadi nanti saya ada beberapa buku yang saya bikin di luar iuran. Terus, nah itu kan setiap tahun kita harus ada bukan harus ya, biasanya kan ada baksos ya anak yatim. Nah apakah kita mau nabung untuk anak yatim? Nah itu 5.000, tas 10.000 kan nggak berasa tuh. Misalnya setahun ini, oh saya dapat 60.000, ada anak-anak kan kita kumpulin gitu kan Bu. Jadi kita nggak sekonyong-konyong. Kalau misalkan ini ada acara nih satu nanti, kita dana kemana-mana gitu kan. Ya kecuali nanti ada kekurangan baru. Itu bisa disepakati nggak?
tabungan itu atau nanti masuknya ke kelopak? Kelopak beda lagi ya. Tabungan aja, tabungan tetap aja ya.